Mana kelompok 2? Apa dasar? Tegak. Mungkin suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazara Suri, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa dasar yang harus menunjukkan kalau kita sidang itu harus sesuai dengan Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Pertanyaannya kami tampung dan kami lanjutkan kepada kelompok 3 serta kelompok 4 dan akan kami jawab setelahnya. Jadi kepada kelompok 3 dan 4 silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian katakan tadi, tentang sikap sesuai dengan hukum dalam undang-undang negara, yaitu salah satunya yaitu mematuhi dasar orang tua. Nah, bagaimana jika kita sebagai anak mematuhi apa nasihat yang orang tua berikan kepada kita, tapi perintah orang tua itu melanggar bertentangan dengan hukum. Bagaimana hukum yang berlaku di masyarakat? Nah, bagaimana tindakan kita sebagai ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apa jawabannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 4 sekarang. Ini bukan negara Menurut pendapat kalian, bagaimanakah cara yang efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda? Oke, sudah kelompok 4? Sudah. Kelompok 1 silakan ditampung pertanyaannya, dicari jawabannya. Kita lanjut ke kelompok 2 untuk memaparkan materi dia yang didapat oleh kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami, yaitu macam-macam sanksi. Nah, apa itu sanksi? Sanksi adalah hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang guna untuk menaati peraturan yang berlaku. Nah, sanksi ini dibedakan menjadi 3, yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Nah, sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana. Nah, sanksi pidana menurut KUHP pasal 10 dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman tutupan. Yang kedua adalah hukuman pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Yang kedua adalah sanksi perdata. Sanksi perdata adalah hukuman atas pelanggaran hukum perdata. Bentuk sanksi hukum dalam lingkup hukum perdata adalah sebagai berikut: kewajiban dalam melakukan perbuatan tertentu atas perintah hukum, misalnya membayar denda. Yang kedua adalah hilangnya keadaan hukum dengan diikuti terciptanya hukum baru. Yang ketiga adalah sanksi administratif. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan atas pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi semacam ini bisa berupa denda, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, dan denda administratif. Nah, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dimulai dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita sambung ke kelompok 3 terlebih dahulu. Pada kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum. Nah, perilaku yang bertentangan dengan hukum ini umumnya timbul karena akibat kurangnya kesadaran tentang hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang timbul. Nah, ada pun ciri-ciri dari seseorang yang bersikap tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum ini merupakan ciri-cirinya itu merupakan kebalikan dari ciri-ciri seseorang yang bersikap dengan hukum, antara lain tidak mencerminkan sikap akan kesadaran tentang hukum. Yang kedua, tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, tidak menciptakan keselarasan. Yang keempat, umumnya tidak disenangi oleh masyarakat. Yang kelima, menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir yaitu menyinggung perasaan orang lain. Berikut macam-macam sikap atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, baik di lingkungan rumah atau keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, contoh yang pertama yaitu adalah contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah mengabaikan perintah orang tua, lalu yang kedua adalah mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, yang ketiga adalah mencemarkan nama baik keluarga, dan yang keempat adalah melanggar aturan yang telah diputuskan bersama anggota keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah di lingkungan sekolah, yaitu menyontek ketika ulangan, lalu datang terlambat ke sekolah, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh sekolah, dan yang terakhir adalah melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah tidak membayar iuran yang sudah disepakati bersama anggota masyarakat. Lalu selanjutnya adalah tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, tidak melaksanakan tugas ronda malam tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir adalah melanggar norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir adalah di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama adalah tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, lalu tidak mempunyai SIM ketika berkendara, dan yang ketiga adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Baiklah, itu saja materi yang kami sampaikan. Itu tadi adalah paparan dari kelompok 3. Untuk berikutnya kita dengarkan paparan dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rawina Nata, saya mewakili kelompok 4 di kelompok saya akan membacakan materi yang telah kami simpulkan. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk pelaku pelanggar hukum ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana utama tanpa ada tambahan pidana lainnya, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara. Pidana penjara terbagi menjadi dua, yaitu seumur hidup sementara, yang ketiga ada pidana kurungan, yang keempat ada pidana denda, dan yang kelima ada pidana tutupan. Yang kedua yaitu jenis pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berdasarkan pidana pokok, karena sifatnya merupakan tambahan dari suatu hal yang bersifat pokok.
Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Itulah materi yang kami simpulkan dari kelompok kami kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, dan 4 telah memaparkan materi kalian masing-masing. Kepada kelompok 1 tadi ada pertanyaan yang ditujukan dari kelompok lain ke kelompok kalian. Silakan dijawab sekarang. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kelompok 2, 3, dan 4 atas pertanyaannya mengenai materi yang kami sampaikan. Pertama, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Pertanyaannya, dasar yang menunjukkan kita harus berperilaku sesuai hukum. Secara universal, tidak ada dasar yang menyatakan secara mutlak atau secara universal bahwa kita harus mematuhi atau menaati hukum tersebut. Namun, masing-masing bidang itu sudah diatur oleh masing-masing undang-undang. Contohnya, melanggar kesusilaan itu diatur oleh pasal 281 KUHP. Jadi masing-masing bagian, masing-masing bidang itu sudah ada undang-undang atau dasar hukumnya. Nah, lalu kalau ditanya dasar yang menunjukkan bahwa kita harus berlaku sesuai hukum, itu balik kepada diri kita sendiri. Kenapa kita harus mematuhinya? Agar hidup kita juga kenapa kita harus menaati hukum? Karena kan supaya hidup kita lebih aman, nyaman, dan juga tertib antara satu sama lain. Jadi kalau ditanya dasarnya itu balik lagi kepada diri sendiri. Kalau kita mau hidup aman, nyaman, dan juga tertib dengan orang lain, maka kita harus menaati hukum tersebut. Seperti itu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Jawabannya. Oke. Tadi kelompok 2 bertanya tentang dasarnya. Dasarnya mengapa kita harus taat. Ya, taat pada hukum. Yang disampaikan tujuannya itu adalah supaya kita aman, tertib, nyaman, hidup bersosial, hidup di masyarakat. Itu dasarnya kita taat akan hukum. Coba bayangkan kalau di negeri ini sebesar ini kalau tidak ada yang namanya hukum. Coba bayangkan apa yang terjadi. Yuk, Bapak butuh pendapat dari kelompok 4 nih, apa? Bayangkan kalau seandainya negeri ini tidak ada hukum. Ada di mana-mana kacau, suasana masyarakatnya tidak damai, akan muncul banyak kali perkara kriminalitas, terus dari segi ekonomi juga tidak berjalan dengan lancar. Oke, kalau pendapat kelompok 2, Bapak lempar kembali nih pertanyaannya sama kalian. Apa kalau di negeri ini tidak ada hukum yang mengatur tingkah laku manusia seperti apa? Kejahatan Satu. Ya, satu. Ya, silakan. Tingkat kriminalitas meningkat, Oke. kekacauan terjadi di mana-mana, Oke. hidup rakyat tidak akan tenang, Oke. penguasa akan merajalela, terus korupsi terjadi di mana-mana. Bapak, oke. Udah? Bapak satu aja. Adanya Konflik. Adanya konflik ini banyak kita artikan, bisa banyak kita artikan tentang konflik ini. Kalau seandainya tidak ada hukum, kacau balau negeri ini, tidak ada yang mengatur, seenaknya saja, barang orang barang dia dirampas. Dengan adanya hukum tadi, dia mengatur bagaimana manusia itu bertingkah laku, bagaimana manusia tersebut hidup di kalangan masyarakat, di sosial dia, diatur semua oleh hukum. Hukum ini jelas sifatnya memaksa, kerasnya itu, supaya manusia ini baik, bagus, jadi mengerti, diatur semua sama hukum ini. Ya, apalagi
Hukum ini mengatur tentang tingkah laku, apalagi di situ dia menyoroti tentang norma. Norma ada berapa? Ada berapa norma? Yang pertama, hukum. Siapa yang bilang 6 tadi? 6 ada apa aja? Norma. Kesusilaan. Apa lagi? Hukum. Ada Iya, Pak. apa lagi? Apa lagi kira-kira? Norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Sosial. Nah, itu ada apa? Coba. Searching. Ada apa? Ada berapa norma? Sopanan. Jadi siapa yang menjawab 6 tadi? Iya. Ya. Hal ini digunakan oleh manusia dalam hidup di masyarakat. Oke. Inilah yang diatur oleh hukum tadi. Ya. Kira-kira ada suatu tontonan yang tidak enak yang dilihat, yang beredar di masyarakat. Itu melanggar tentang kesusilaan, akan melanggar hukum. Ya, itu nih. Oke. Paham? Nyambung? Nyambung? Nyambung. Satu lagi, Bapak ingin tepuk konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita sambung lagi ke materi. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 2, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana jika anak berhadapan dengan nasihat orang tua yang melenceng atau tidak baik? Nah, dia mengatakan orang tidak baik kan? Ya, ada sesuai dengan Orang tua itu jauh lebih tahu dari kita. Tentunya orang tua tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk anaknya. Nah, suatu tidak mungkin ketika orang tua itu memberikan nasihat tidak baik kepada anaknya. Misalnya, anaknya ingin melakukan hal yang baik, ada kerja bakti atau mungkin ada gotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu anaknya pamit, Bu, Pak, saya ingin pamit, ingin ikut kerja bakti atau gotong royong. Tidak mungkin orang tuanya bilang, tidak usah, untuk apa ikut-ikut. Pasti orang tuanya akan mensupport anaknya ketika ingin melakukan hal-hal yang positif. Dia akan memberikan nasihat yang baik. Tidak mungkin orang tua memberikan nasihat yang buruk kepada anaknya. Karena setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi seseorang yang punya kepribadian yang baik. Gimana? Nomor 3. Ada tanggapannya lagi? Tidak? Ya, silakan. Yang kami tanyakan adalah bagaimana jika perintah atau pendapat seorang orang tua itu melenceng dari hukum kepada seorang anak. Kan mungkin saja tidak ada yang tidak Baik. Jika memang terjadi hal yang seperti itu, Ini kelompok 1 ini nangkap nggak apa yang tadi? Yuk, komentar. Silakan dibicarakan. Bagaimana jika memang ada orang tua yang memberikan nasihat yang tidak baik atau bertentangan dengan hukum? Maka sikap kita sebagai seorang anak, apalagi seperti kita yang sudah terpelajar
belajar, yang sudah sekolah, tentunya kita bisa membedakan mana nasihat yang baik dan mana nasihat yang buruk, mana yang bisa kita ikuti dan mana yang tidak bisa kita ikuti. Jika memang kata-kata orang tua atau nasihat orang tua tidak baik, maka tidak perlu dilakukan. Tetapi bicarakan baik-baik, jelaskan baik-baik, Bu, Pak, ini tidak sesuai, ini tidak baik. Jika kita menjelaskan dari hati ke hati, tentu orang tua akan mengerti. Tetapi jika kita langsung membantahnya, tidak, saya tidak mau, tentu orang tua akan semakin marah. Jadi tidak perlu dilakukan jika memang nasihat itu tidak baik. Oke, kita kasih aplaus untuk Mbak Baru. Ini nih. Masih dikit nih. Ini sangat menarik ya. Ketika ada seseorang, Bapak jarang lah ketemu ya. Bisa dibilang tidak pernah ketemu yang seperti ini. Ketika orang tuanya memberikan suatu nasihat, pendapat yang sesat pada anaknya. Nah, sebagai anak yang belajar, yang disampaikan oleh Tuhan tadi, bisa membedakan mana yang baik dan bicara dari hati ke hati. Sampaikan dengan mereka, sampaikan dengan orang tuanya, bahwasanya ini tidak baik. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan kembali. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok keempat, yaitu bagaimana cara membangun kesadaran berperilaku sesuai hukum untuk generasi sekarang. Jika ditanya bagaimana caranya, itu kembali lagi kepada diri sendiri. Bagaimana cara kita mengatur diri kita untuk berperilaku sesuai hukum. Namun ada beberapa contoh sikap-sikap atau perilaku yang dapat kita terapkan, yang dapat kita patuhi, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menerapkan atau menumbuhkan kesadaran bahwa kita akan taat kepada hukum. Contohnya, contoh yang paling sederhananya, kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat. Lalu contoh lagi yang sederhana, tadi kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu juga dapat menumbuhkan rasa kecintaan dan rasa kesadaran untuk mematuhi hukum. Lalu mengikuti pelajaran PKN seperti yang kita sedang pelajari saat ini, itu juga menjadi salah satu cara agar kita untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap atau untuk mematuhi hukum. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Oke, baik. Itu tadi adalah paparan daripada kelompok satu. Ya, sekarang kita alihkan kepada kelompok 3 terlebih dahulu. Ya, Bapak ingin sekarang Bapak tunjuk saja orangnya yang akan bertanya kepada kelompok 3. Ya, Bapak ingin dari kelompok 2 terlebih dahulu, silakan. Ya, oke. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menyebabkan adanya perilaku yang bertentangan dengan hukum? Sekian. Terima kasih. Oke. Apa yang menyebabkan perilaku yang bertentangan dengan hukum? Oke. Silakan itu dicari jawabannya pada kelompok 3 untuk diselesaikan. Ya. Oke. Kelompok 1. Silakan perwakilan tunjukkan pada kelompok 4. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Beni Sumai, merupakan perwakilan dari kelompok itu, ingin bertanya kepada kelompok 4 yang membahas tentang tindak pidana. Nah, pertanyaan saya itu, dalam tindak pidana, berapa umur minimal seseorang itu bisa dihukum? Kemudian, jika ibarat kata seorang anak yang belum memasuki umur untuk bisa dihukum, namun membuat kesalahan yang sangat besar, seperti membunuh adiknya atau membunuh orang tuanya, yang dimana itu dilakukan secara sadar. Bagaimana tindak pidana terhadap anak tersebut? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke. Suatu pertanyaan yang belum terpikirkan oleh Bapak yang dilontarkan oleh kelompok itu pertanyaan yang bagus. Ya,
Oke. Sekarang kiranya kelompok 4 mau menanyakan kepada kelompok 2. Silakan. Baiklah, saya Pidana Permatasari, perwakilan dari kelompok 4, akan menanyakan kepada kelompok 2. Bila seseorang melakukan tindak pidana yang cukup berat dan sudah mendapat sanksi pidana berdasarkan legalitas hukum adat, apakah orang tersebut dikenakan lagi sanksi pidana berdasarkan hukum positif Indonesia? Yang bertanya. Makasih Vivi. Oke, sudah? Sudah? Oke, pada kelompok 3, silakan untuk menjawab pertanyaan yang didapatkan tadi. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang menyebabkan perilaku bertentangan dengan hukum. Nah, pada umumnya ini perilaku yang bertentangan dengan hukum ini terjadi karena kurangnya rasa kesadaran akan hukum yang berlaku. Nah, yang kedua yaitu ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Lalu kedua hal ini dapat timbul karena dua hal, yaitu penyelenggaraan hukum yang dianggap biasa, sama seperti menyepelekan hukum yang berlaku seperti tidak memakai helm di jalan raya karena menganggap jalan rumah dengan tujuan itu dekat. Nah, lalu yang kedua yaitu hukum yang berlaku ini sudah tidak sesuai atau kita menganggapnya, kita kan sudah kayak zaman sudah lebih maju, jadi kita anggapnya kayak hukum itu sudah tidak diperlukan lagi pada zaman sekarang. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dikritik atau ditambahkan, boleh silakan. Sudah paham. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silakan. Oke. Nanti dari pertanyaan kelompok 1 ini mungkin ada tambahan nanti. Di sini kelompok 4. Ya, silakan. Baiklah, sebelum Putri akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang dapat dipidana adalah 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Jika anak tersebut sudah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai 14 tahun, maka akan dikenakan sanksi tindakan saja apapun tindakan melawan hukum yang dia lakukan. Nah, apabila sudah mencapai 14 tahun dan belum mencapai 18 tahun, maka akan dikenakan sanksi pidana anak sesuai dengan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke, mana? Kelompok 1. Pidana anak. Pidana anak. Nah, oke, kelompok 4. Kalau ini yang Bapak ini apa Pak ini? Kira-kira seperti apa? Masuk nggak ke dalam ketentuan tersebut? Dikembalikan ke negara, alias diasuh oleh kan ada yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 ini, ada batasan umur. Seperti apa permasalahannya tadi? Ya, kan ada undang-undangnya yang mengatur tentang pidana ini. Ya jelas tadi Bu. Apa dulu? Tahu?
pertanyaan baru di buku kajian. Dari Bapak ini. Nih. Bapak dengan mana nih kelasnya? Dua. Mungkin misal Panwanta nih. Bapak ini rencananya ini ingin mencelakakan si Mugit, misal. Terus si Mugit ini tadi adalah dia membela diri dia dari Bapak. Terjadilah berantem, adu jotos. Dalam adu jotos tersebut Bapak meninggal. Pertanyaan yang pertama, apakah kasus tersebut masuk pidana atau tidak? Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sanksinya? Cukup jelasnya. Oke, silakan dibacakan. Oke, terima kasih. Ke kelompok 2, silakan untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 4 tadi. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bila seseorang melakukan tindak pidana yang cukup berat dan sudah mendapat sanksi pidana berdasarkan uraian, apakah orang tersebut dikenakan lagi sanksi pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia? Jawabannya, hukum pidana ada diakui sebagai sumber hukum dalam memutus perkara pidana oleh hakim. Di samping itu, lembaga adat yang menjatuhkan pidana adat itu diakui dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga bila sebuah kasus selesai di lembaga adat, maka kasus itu sudah dianggap selesai. Bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan nasional. Ada seseorang? Gimana? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana umurnya? Saat diperiksa dulu. Yang cita-citanya pengen jadi RT saya. Selamat rasanya juga tempat sekian Basman. Sudah? Ini udah tadi? Sudah. Kita kembali ke kelompok 4. Spesial nih nampaknya kelompok 4 ya. Dia membahas tentang masalah hukum pidana pokok dan tambahan yang tadi. Kalau masalah sita menyitat itu seperti apa? Masuk di mana itu? Hukum tambahan. Misal si Badu melakukan korupsi 1 miliar. Apa yang disita? Yang asetnya, yang seharga dengan uang negara yang digelapkan.
ditambah dengan kurungan penjaranya lagi. Mampus itu. Ya, tetapi Bapak lebih senang dengan hukum yang diterapkan di negeri-negeri Islam di situ. Ambil, selesai, habis. Ini lucunya di negeri kita ini adalah seorang apa? Seorang koruptor masih bisa nyalon. Aduh, enggak? Seorang koruptor malu itu. Diinginkan itu. Malu nggak itu? Oke, sudah silakan Pak Muhammad. Yuk, ucapkan bersama-sama. Pembinaan. Oke, udah gimana nih Pak Bapak? Bingung? Ya, sekarang. Dalam kasus anak-anak melakukan pembunuhan itu akan dikenakan ancaman Ya sekarang. Sudah dengarkan sama-sama. kasus pembunuhan untuk pembunuhan terhadap anak menurut pasal 338 KUHP ancaman pidananya 12 tahun ke orang dewasa, sedangkan untuk anak yang melakukan perkara pembunuhan maka akan dilakukan ancaman pidana setengah dari ancaman pidana orang dewasa yakni 7,5 tahun. Oke, kita kasih aplaus untuk jawaban Pak Muhammad. Oke, terima kasih. Ya, proses pembelajaran kita hari ini cukup menarik. Oke, Bapak ingin salah satu dari kalian menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Coba. Saya mungkin kan? Boleh disimpulkan. Ya, kesimpulan daripada proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Kita bisa belajar
Pertama itu adalah sikap yang sesuai dengan hukum. Sikap yang sesuai dengan hukum itu terbagi menjadi pertama sikap di keluarga, yaitu sikap di sekolah, sikap di masyarakat, dan sikap di negara. Terus sikap yang bertentangan dengan hukum itu seperti melanggar aturan-aturan seperti melanggar aturan dalam keluarga, melanggar aturan di sekolah, melanggar aturan di masyarakat, dan melanggar aturan di negara. Lalu pidana. Pertama itu ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana terapan. Lalu pidana tambahan itu seperti pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan mengumumkan keputusan hakim. Oke, itulah tadi kesimpulan daripada proses pembelajaran kita hari ini tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, untuk selanjutnya kita akan sambung di minggu depan. Sekarang pada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa untuk menutupi proses pembelajaran kita hari ini. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Percaya. Berikan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berdiri terlebih dahulu, Bapak. Satu kali lagi. Sekarang itu semangat. Ya, ini semangat untuk jam pelajaran berikutnya. Jadi konsentrasi sekarang semangat. Oke. Semangat. Tepuk semangat.